Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel aku, Maya Sari. Pada video kali ini aku mau share lagi video by request, yaitu requestnya adalah mengatur gaji 3 juta per bulan. Sebelum ke videonya, aku mau menyapa dulu nih teman-teman semuanya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik aja, selalu sehat, banyak rezekinya, dan segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Sebelumnya kita baca dulu untuk requestnya. Salam kenal kakak, nama kami Rosa. Kami mau minta tolong sama kakak cara mengatur keuangan. Saya punya anak 3, satu masih kelas 1 SMP, satunya lagi kelas 5 SD, dan satunya lagi mau TK. Bagaimana cara mengatur dengan gaji 3 juta per bulan supaya di akhir bulan saya tidak kekurangan uang? Dan di sela itu saya bisa nabung juga kakak, apalagi serba mahal dan kebutuhan anak semakin banyak kakak. Tolong ya kakak. Dan di sini aku tanya, ada cicilan enggak kak? Nah, jawabannya adalah enggak ada. Untuk jajan anaknya, untuk yang SMP adalah Rp10.000 setiap pagi tanpa bekal, dan untuk yang SD adalah Rp5.000 tanpa bekal, dan yang satunya lagi belum sekolah. Kemudian di sini sudah aku tulis semua tadi. Untuk keadaannya sudah menikah ya, anak 3. Kemudian anaknya ada yang SMP, SD, dan yang satu belum sekolah. Dan di sini aku hitung dulu untuk uang saku anaknya. Jadi per hari untuk yang SMP adalah Rp10.000 dikali 26 hari. Hasilnya adalah Rp260.000. Dan untuk yang SD Rp5.000 dikali 26 hari. Hasilnya adalah Rp130.000. Jadi di total hasilnya adalah Rp390.000. Kemudian di sini aku hitung untuk gajinya 3 juta dikurangi uang saku anak, yaitu Rp390.000. Hasilnya adalah Rp2.610.000. Kemudian di sini untuk belanja bulanannya aku anggarkan Rp600.000, bisa untuk membeli beras, minyak goreng, gula pasir, kopi, teh, deterjen, kemudian sabun cuci piring, gas, dan galon. Kemudian untuk belanja harian, di sini aku anggarkan Rp40.000 per harinya dikali 30 hari, hasilnya adalah Rp1.200.000. Usahakan untuk selalu masak sendiri di rumah karena itu jauh lebih hemat dan dapatnya juga lebih banyak. Kemudian untuk listrik dan air aku anggarkan Rp150.000. Kemudian untuk bensin Rp150.000, kuota internetnya Rp100.000, jadi totalnya adalah Rp400.000. Kemudian untuk gift atau sedekah adalah Rp110.000. Ini kalau ada acara sumbangan, kondangan, ataupun bisa untuk memberi untuk orang tua juga bisa ya teman-teman. Untuk tabungannya, tabungan ideal adalah 10-30% dari pendapatan. Di sini aku ambil 10% dari pendapatan. Dan 10%-nya dari 3 juta adalah Rp300.000. Tabungannya bisa untuk dana darurat ataupun dana pendidikan. Metode yang aku pakai tadi adalah metode presentasi ya teman-teman. Seringkali untuk metode presentasi memang tidak sesuai kenyataan ya. Mungkin udah ditulis untuk presentasinya, cuman kenyataannya belum bisa nabung. Karena tiap orang itu kan kebiasaan dan kebutuhannya berbeda-beda ya teman-teman. Contohnya untuk si A, untuk gaji 3 juta cukup nih untuk sebulan dengan anak 3, tapi untuk si B tidak cukup dengan gaji 3 juta untuk anak 3. Budgeting ini emang gak mudah ya teman-teman, butuh kedisiplinan dan konsisten ya teman-teman. Aku pun juga gitu ya teman-teman, nggak setiap bulan itu budgetingnya mulus, ada juga yang ada bulan juga yang nggak bisa nabung karena pendapatannya kan tetap, dan ada bulan-bulan tertentu yang pengeluarannya itu di luar budget ya, misalnya anak-anak masuk sekolah, anak-anak liburan, dan itu biasanya untuk budgetnya itu lebih banyak ya teman-teman. Jadinya memang ada bulan-bulan tertentu yang nggak bisa untuk nabung ya teman-teman.
Di sini aku akan berbagi tips supaya bisa menabung. Yang pertama adalah mencatat pengeluaran setiap hari. Jadi perharinya itu kita harus rajin mencatat ya, apapun yang kita beli di hari itu dicatat semua. Dan yang kedua adalah membuat 3 list belanja. Yang pertama adalah belanja bulanan, seperti membeli beras, minyak goreng, deterjen, dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian membuat list belanja harian, ini untuk belanja sayur mayur dan lauk pauk. Ini juga perlu kita tulis untuk tiap harinya. Dan yang ketiga adalah membuat list belanja keinginan ataupun jajan. Jadi memang harus dipisahkan ya teman-teman. Jadi supaya kita tahu nih, untuk belanja bulanannya ini kita perlu budget berapa, belanja harian kita perlu budget berapa, dan untuk belanja keinginan ataupun jajan ini juga habis berapa. Apakah untuk belanja keinginan atau jajan ini banyak melebihi belanja harian ataupun belanja bulanan. Nah, ini harus dikoreksi juga ya teman-teman. Mungkin itu adalah salah satu yang bikin kita nggak bisa nabung. Yang ketiga adalah evaluasi catatan pengeluaran bulanan. Dan ini harus kita evaluasi ulang. Mana nih kira-kira yang bisa kita hemat biar bisa nabung untuk tiap bulannya. Dan yang keempat adalah tipsnya menabung dari nominal terkecil dulu. Misalnya 2000-an dulu ya teman-teman, misalnya dari sisa uang belanja. Dan yang terakhir adalah bisa menggunakan dompet disiplin keuangan. Dompet ini bagus banget ya teman-teman. Jadi uangnya bisa kita pos-poskan di dompet ini supaya lebih disiplin aja ya teman-teman. Jadi kalau misal udah di stok untuk uang belanja bulanannya, belanja harian ataupun jajan ataupun keinginan, kalau misalnya uang jajan ataupun uang keinginannya habis, jangan sampai ambil di uang belanja ataupun di uang harian. Tapi kalaupun belum punya dompet disiplin keuangan, teman-teman bisa pakai amplop ya teman-teman untuk memisahkan uang belanja bulanan, belanja harian, uang jajan, keinginan, ataupun pos-pos yang lainnya. Dulu sebelum ada dompet disiplin ini, aku juga menggunakan amplop ya teman-teman. Jadi untuk memisahkan pos-pos keuangan supaya lebih disiplin. Nah, ini untuk dompetnya seperti ini ya teman-teman. Untuk dompet ini sudah ada gantungannya, kemudian ada tempat kartunya juga. Kemudian di sampingnya ini ada tempat untuk uang. Jadi di sini ada 32 slot, bisa untuk belanja mingguan, belanja minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan belanja bulanan. Di sini untuk belanja minggu ketiga dan keempat di punya aku kosong ya teman-teman, karena aku gajiannya kan per 10 hari. Cuman dompet ini memang sangat membantu sekali untuk mempos-poskan uang supaya disiplin dalam membelanjakan uang kita ya teman-teman. Dan ini aku belinya di toko oren. Di sini sudah plus stikernya juga ya teman-teman. Sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.